Welcome to Dark Sudara. Balik lagi bareng gua Tama, Bareng gua Ardi. Dan juga gue Tasya. Hari ini kita bakalan ngomongin tentang kejadian kampus ya, horor-horor yang ada di kampus. Kita bakal lanjutin itu ya kan? Ngelanjutin. Iya, oke. Betul. Jadi kebetulan kalau misalnya teman-teman kemarin ingat, BMKM FET kan bakal ada event nih tanggal 29 Oktober nanti, itu Spooky Talks kan. Nah, pas kita kemarin itu promo untuk Spooky Talks, kita tuh ada salah satu konten yang bahas kalau ada anak suara kecil ketawa ya? anak kecil, anak kecil, cewek. Di lantai di student 19. lounge lantai 19. Lantai 19. Nah, awalnya gue itu sebenarnya gue yang bikin. Jadi awalnya gue dari cerita yang episode 1 kemarin, kalau misalnya kalian nonton, kalian dengerin kan, ada anak kecil, ada sosok-sosok kayak gitu. Nah, gue bikin aja nih cerita kayak gitu kan. Itu jadi gue lah gitu ya. Iya, gue sendiri gak pernah ya, punya pengalaman kayak gitu. Namun ternyata pas kita post banyak yang respon. Nah, yang pertama dapat respon tuh gue kan post di WhatsApp nih. Terus salah satu cutting itu ada yang nge-reply. Dia bilang gini, "Duh, kenapa duh?" kan gitu. Terus dia bilang, "Gue pernah nih denger si anak kecil ini." Wah, serem. Waduh. Kok ada beneran gitu kan awalnya. Berarti lebih common, lebih umum daripada yang kita kira. Iya ya. Awalnya gue pikir kayak cuma sebagian orang aja yang tahu gitu kan. Iya. Awalnya dia doang nih gitu kan, bercanda gitu kan. Habis itu nggak lama dari dia reply, ada lagi nih yang reply, salah satu cutting lagi, beda fakulti malah. Nah, dia bilang, dia biasanya duduk di meja tengah student lounge, katanya gitu. Duduk. Berarti Iya, lihat ya. gitu. Berarti menampakkan ya. Iya. Waduh. Kocak ini gak sih, kemarin ada juga cutting yang bilang dia udah lulus, terus dia bilang gue baru tahu ceritanya. Kasih ada yang ngomong kayak gitu. Iya. Oh iya. Nah, masalahnya yang reply gue nih pertamanya dua orang yang cutting yang lumayan deket sama gue, jadi ya mungkin messing with me lah gitu, bercanda gitu kan. Abis gue dapet pesan itu kan, gue share ke grup Spooky Talks sama grup BMKM kan. Ternyata banyak banget yang respon. Nah, Unexpected ya. Iya. Ya, yang lu tahu apa, Tas? Kemarin juga masih ada yang ngomong juga tuh. Katanya lebih horor lagi kalau lift dari 19 tiba-tiba berhenti di lantai 15. Dan terus lantainya, di lantai 15 itu liftnya kebuka. Terus dia bilang terus kosong gitu ya. Berapa menit tuh kebuka, tiba-tiba gak ada, tiba-tiba terus kayak ya udah ketutup gitu aja, gak ada yang masuk. Iya kan, untuk konteks mungkin untuk anak 2020-2021, jadi di lantai 15 itu kosong, gak ada apa-apa. Ruangannya udah kosong semua itu. No man's land. Iya. No man's land. Itu jadi lantai 15 itu cuma untuk transit ke lantai 19. Jadi tidak mungkin dong ada yang mencet. Kalau misalnya ada yang mencet, harusnya dia masuk. Tapi ini nggak ada gitu. Makanya dia bilang ini serem tuh kayak gitu karena itu. Berarti dia udah masuk otomatis pas pintunya kebuka. Tapi kita nggak lihat. Iya, ternyata susah. Ternyata mereka masih butuh lift ya. Pegel naik pegel. Ternyata kira masih mereka butuh itu terbang lift, ya. gitu kan. Iya, ternyata masih butuh lift. Oh, begitu ya. Nih gue baru ingat lagi nih ngomongin yang anak kecil tadi. Terus ada yang nambahin lagi, katanya nge-reply lagi, katanya dia suka mainin kursi yang ada rodanya. Wah, susah. Wah. Ada zret gitu kan, kalau ada bunyi kursi roda gitu kan ada bunyinya ya, kayak zret gitu. Tiba-tiba kursinya goyang, nggak ada orangnya. Waduh, susah. Tapi tadi masih ngomongin tentang lantai 15, ada juga yang bilang katanya
naik dari lantai berapa gitu, ada yang naik dari lantai berapa, terus ada cewek diem aja nih, mukanya pucet gitu kan, tiba-tiba dia berhenti di lantai 15. Terus tiba-tiba dia nengok, katanya mukanya rata. Slenderina. Iya, Slenderina. Karena Iya. cewek. Oke, baik. Kalian nyadar gak sih kayak urban legend yang menyangkut muka rata itu kayak nggak di satu tempat aja, kayak di seluruh Indonesia pasti ada, dan kayaknya di seluruh kampus tuh ada gitu. Iya benar-benar. Hampir semua kampus ada ceritanya. Kayak template jadinya. Apakah mungkin itu karena mereka jin-jin ini belajar mengikuti kegiatan belajar mengajar terlalu giat hingga meleleh gitu ya, jadinya rata. Tapi kan banyak juga bro yang udah overwhelmed banget sama kampus terus akhirnya bunuh diri. Oh iya. Kayak UI sih, Danau UI. Banyak juga. Danau UI. Aduh. Padahal kalau sore duduk-duduk di sana syahdu gitu. Sambil piknik kecil gitu. Kalau kita kan apartemen ya, sulit. Beda. Iya. Pikniknya di apartemen. Iya, tapi dari horor-horor yang tadi di kampus tadi tuh uniknya ada salah satu komen dari akunnya FET Sampurna. Jadi akunnya FET Sampurna tuh komen di Instagramnya BMKM FET, katanya, waduh, Mimin juga pernah ngalamin, katanya gitu. Berarti banyak banget ya yang udah kena. Iya. Berarti itu bukan guyonan dan inside joke semata. Ya, ada. Dikit lagi offline kita mau bikin podcast sambil jalan-jalan kah? Oh, boleh. Jadi penelusuran dong. Boleh. Penelusuran. Boleh dicoba. Aduh. Halo guys. Kita sekarang ada di lantai 15. Wah. Waduh. Ntar gue bawa kanvas. Woi, jadi yang gambar. Oke, baik. Ntar gue kasih tutup mata gitu ntar. Yoi. Itu tuh yang iya, yang model-model yang kesurupan kayak gini sama kampus-kampus gitu, gue jadi inget ini zaman-zaman sekolah. Wah, kenapa tuh? Zaman-zaman sekolah tuh nggak tahu kenapa suka ada aja temen lu yang random tiba-tiba kesurupan gitu. Iya, gue siang-siang, agak sore sih jam 4 gitu. Ya masih padang ya, masih terang gitu. Kalau di kelas gitu kayak rame-rame ya udahlah gitu. Waktu itu gue agak mencekam nih, lagi agak deg-degan soalnya kondisinya waktu itu gue lagi field trip, lagi ghost to kampus, gue OTW Unbrau kalau nggak salah. OTW Unbrau tuh dari Jakarta, berhenti tuh kalau nggak salah kayak pokoknya gelap, gue ingat entah malam atau subuh gitu. Jadi temen gue nih duduk di sebelah gue duduknya nempel samping gue kaca, jadi nggak bisa keluar dong. Ini temen dekat lo nih ceritanya? Ya bisa dibilang teman sekelas lah pokoknya. Dia duduk di sebelah gue nih. Terus nih anak emang unik nih masalahnya nih. Dia duduk di sebelah gue kan. Jadi gue nggak bisa keluar dong. Nah tiba-tiba si anak ini unik gitu naik ke atas, dadanya naik ke atas. Iya, set. Gue kondisinya waktu itu lagi tidur. Gini, nyender di kaca. Teman gue yang duduk di belakangnya dia teriak. Loh. Gue bangun dong, terus gue ngelihat dia udah ngangkat semua badannya gini. What? Gue itu momen terbingung gue dalam hidup gue. Gue harus ngapain? Gue samping gue nempel di kaca, gue ngeliatin dia kayak gitu. Wah, gue panik. Gue malah nggak panik, gue bingung. Gue harus apa nih kayak gini nih? Benar sih, benar. Iya, kayak gue nge-like langsung, apa nih? Bingung. Masalahnya kondisi gue baru bangun, iya, temen gue ngejut kayak gitu, gue nggak bisa keluar, udah dah, gue duduk aja.
temen gue panggilin guru gue. Nah, ada nih salah satu guru yang gue nggak expect, tiba-tiba dia datang, palanya temen gue diginiin, dipegang, langsung tuh baca-bacaan, bla 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 bla. Itu gue antara nahan ketawa sama bingung sama kaget gitu kan. Jadi si pokoknya gitu deh. Teman-teman gue kayak gitu-gitu aja mengerang gitu. Jadi lucu lagi. Astagfirullah. Iya. Astagfirullah. Exorcism. Ih, parah deh. Terus udah tuh kelar sampai tuh, diam tuh dia. Iya, diem tuh dia. Terus apa namanya? Udah tenang kan. Udah guru gue cabut. Udah kelar, jalan lagi. Terus gue kayak, gak apa-apa kan lu gitu. Iya gak apa-apa gitu kan, tenang aja gitu. Udah lama. Pasti langsung upward anjir. Lama, pagi nih. Udah, kan tadi kan malam kan, subuh kan. Nah ini udah pagi nih, udah mau sampai hotel di Malang. Pokoknya udah mau sampai Malang gitu kan. Terus dia bilang gini. Pas, gue inget dia mau ngambil barang di atas. Terus dia ngeliat ke gue ketawa. Waduh. Yang tadi masih ngikutin. Ini udah normal. Gitu. Dia ngambil barang ya kan. Gitu ketawa ngeliat ke gue. Tam yang tadi tuh masih ngikutin tuh, Tam dari tadi Tam di situ. Katanya, kenapa perlu ngasih tahu gue? Random banget ngasih tahu. Iya. Gue juga nggak bisa lihat. Harus selalu gitu. Gue nggak bisa lihat. Gue nggak perlu tahu. Nggak usah. Malah jadi kepikiran tahu. Masalahnya dia chuckles gitu kan kayak. Yang tadi masih ikutin kata gitu. Tawa lu tadi kerasukan. Lu bikin gue panik bego lu gitu nih. Iyalah. Lagi tidur tenang-tenang. Siapa yang bakal expect, apalagi di bis, di perjalanan. Iya. Benar. Di perjalanan lebih ngeri tahu malahan. Ya benar sih, lebih ngeri. Soalnya gue pernah ya. Subuh. Gue takutnya dia malah lari ke yang ngendarain busnya. Supir. Ya supir, astagfirullahaladzim susah banget. Tukang. Lagi berhenti itu, gue inget banget lagi berhenti. Lagi berhenti. Lagi berhenti. Kalau gue sih, untungnya ya. Kalau gue itu bukan gue ya, more like teman gue cerita ke gue. Tapi kayak gimana ya? Gue pernah hampir kejadian, tapi enggak kalau di gue. Kejadiannya di teman gue. Jadi ceritanya tuh, dia itu midnight drive sendirian. Dia dari Surabaya mau ke Malang, mau pulang gitu kan. Midnight tuh kan, jam 12, jam 1. Pasti tol sepi kan ya. Penerangannya juga ya, tol penerangannya ya segitu-segitu aja kan. Udah benar-benar sendiri. Dan bukan saat-saat lagi ini ya, lagi kayak ada pulang kampung gitu-gitu ya. Iya, nggak ada. Jadi benar-benar sepi itu. Benar-benar yang anak kalau gabut terus bingung kemana, ke Surabaya sendirian terus pulang. Tol di depan, di sejauh mata memandang tidak ada mobil, di belakang juga tidak ada, benar-benar kosong. Nah situasinya gue juga pernah sama kayak gini, tapi alhamdulillah gue nggak kejadian. Nah kejadian ini tuh gimana ya? Pasti shocking sih. Jadi kan jalan depan nggak ada siapa-siapa, belakang nggak ada siapa-siapa, nggak expect apa-apa, mendengarkan musik biasalah sendirian. Gue deg-degan. Terus kok dari kursi belakang kok ada kayak suara orang goyang-goyang, ada suara tok-tok kaca gitu. Nah, udah kerasa dong pasti kalau ada yang ngikutin, ada yang lagi jahil. Terus kayak biasa aja kayak ayat kursi, astagfirullahaladzim, tasbih dan doa-doa. Udah tuh, terus setengah jam nggak ada gangguan lagi, itu udah setengah perjalanan lah. Taunya datang lagi, tok-toknya tapi bukan dari belakang, dari depan, dari kap mobil. Ya, gimana? Nggak tegang di depan, tapi nggak ada apa-apa. Ya udah, astagfirullah, ayat kursi dan semua doa-doa lainnya. Terus yang ketiga tuh,
tok-toknya dari belakang. Dia yang pertama dan kedua kan takut tuh. Yang ketiga tuh jengkel dia. Emosinya, amarahnya keluar. Dia toleh ke belakang, nggak ada apa-apa. Lihat spion nggak ada apa-apa. Spion kiri kanan nggak ada. Terus dia lihat ke belakang lagi, bener-bener kan nggak ada apa-apa. Dia pas noleh ke depan, jump scare gitu, nempel di kaca gitu. Wujudnya ya unexplainable lah, tidak bisa dideskripsikan. Terus kan dia kaget, astagfirullahaladzim. Nyaut dia, astagfirullahaladzim, gue juga bisa. Apa tidak kaget? Temen lu gak kenapa-napa tuh? Gak kenapa-napa. Temen masih gue bisa ngendaliin kendaraannya. Soalnya temen gue yang itu juga kayak anaknya gimana ya, mandiri, kuat, mendaki gunung sendirian, dan ya hal-hal fearless lainnya. Dia cuma kaget kayak, oh bisa gitu ya. Tapi abis itu udah pergi. Iya, abis itu pergi, udah. Jadi kayak kalau kata dia itu benar-benar cuma goda doang. Tapi tetap dia sampai pulang sampai masuk ke kota, depan dan belakang nggak ada orang siapa-siapa, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada asli sama sekali. Kayak apakah mungkin itu terjebak di dimensi lain? Itu ngeri sih. Gue pernah hampir kayak gitu, tapi gue posisinya udah diceritain sama dia itu, jadi gue kayak ya biasa aja, nggak. Udah ini pasti mengganggu ini. Ya udah gue kayak santai aja mendengarkan. Dan nggak berusaha kesel, nggak berusaha nengok-nengok, nggak berusaha kesel dan nggak berusaha tancap gas, nggak berusaha lebih pelan, karena gue nggak tahu ya, tapi kalau menurut gue sih, kalau emosi kita keluar, mereka bakal menggunakan emosi itu untuk ya malah ditarik energinya. Untuk mematerialisasikan diri dan menampakkan. Ya, seperti itu mungkin ya. Gue bukan ahli, tapi kayak ya begitulah. Mungkin. Tapi lu bilang tadi nggak memelankan mobil, nggak menambah kecepatan. Tapi yang setahu gue ya, malahan kalau misalnya kita lagi melewati area-area yang kayak gitu, malah jangan melanin mobil, karena mereka malah bisa ikut. Jadi lu malah makin cepet aja. Iya, gitu. makin cepet sih. Tapi gue takutnya makin cepet makin kayak lu panik. Makin malah sih benar. Terus nggak bisa panik, jadinya kayak santuy aja. Terus mobil juga nggak bisa ngendaliin nanti takutnya kalau malah. Ya kecepatan sedang lah, jangan terlalu. Tapi itu emang kayak gue udah ngira. Lu sadar lu ngerasa diganggu tuh karena apa? Auranya sih. Lu pasti kerasa kayak lu pernah nggak sih kalau misalnya kalau sendirian di rumah sama benar-benar sendirian di rumah, sama kayak misalnya lu tengah malam orang-orang udah tidur tapi lu sendirian di luar keluarga, itu kan pasti hawanya beda. Lu sama-sama kayak nggak ada orang, maksudnya tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi kayak masih ada orang gitu loh. Iya. Nah kalau sendirian kan kayak kalau sendirian itu kayak lu bener-bener kerasa kayak ya gue sendirian, nggak ada siapa-siapa. Taunya ada kayak hawa itu datang, terus kayak loh kan gue sendirian kok ada hawa manusia, keberadaan hawa sesuatu gitu ya. Tapi dicek di mana-mana nggak ada. Nah kadang kerasanya gitu. Benar-benar. Kalau gue biasa punggung merinding gitu, ya kayak pengen. Tapi gue bersyukur sih punya banyak kucing. Jadi gue gak merasa benar-benar sendirian. Gue dulu sebelum punya kucing tuh, gue kadang paranoid lihat kan pintu kamar gue nggak bisa dikunci gitu ya. Jadi kadang kalau kayak kebuka dikit itu gue paranoid banget kayak, apa sih gitu. Nah sekarang ada kucing, jadi kalau pintunya kebuka tiba-tiba kadang kucing gue itu barbar. Pintunya itu benar-benar ketutup tiba-tiba bler buka, gitu. Terus kan gue tidur, gue kayak alah palingan kucing, beneran. Nah kan kalau nggak ada ya apa tidak. Gue meliharanya ikan mas koki lagi. Kalau ikan malahan dimainin tuyul katanya. Wah nggak tahu kalau itu. Lalu bersyukur, jadi rumah lu nggak bakal diambil duitnya. Oh iya, kalau gue juga apa sih itu kayak gue pernah dengar kalau misalnya melihara ikan, kalau misalnya dikirimin kayak
macam-macam ilmu hitam dan lain-lain. Yang kena ikannya. Iya. Kayak nanti ikan peliharaan lu baru mati gitu. Iya, katanya gitu. Berarti pelihara banyak-banyak ya. Kalau perlu bikin akuarium skala. Itu untuk magic protection plus 10. Magic resistance. Iya. Kucing katanya juga bisa tahu. Katanya kucing itu kucing yang paling bisa pergaiban gitu loh. Karena biasanya kayak mereka ngeliatin sesuatu lama bentar aja tuh katanya dia lagi ngeliatin yang gitu-gitu. Kayaknya nggak kucing aja sih, anjing juga. Sih, benar. Tapi kalau so far experience gue, kucing gue liatin pojokan dinding gitu, taunya ngapain? Cari cicak anjir. Gue udah tegang tuh. Ada apa itu ya? Taunya cari cicak ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalian ini pernah nggak sih kayak ngerasain pengalaman horor yang kalian rasain sendiri gitu? Pernah sih, tapi seringnya gue rame-rame kalau gitu. Seringnya di hotel kalau sendirian itu malah kayak lu ngerasa nggak sih kayak lorong hotel itu kayak auranya aneh gitu loh. Setuju sih. Kayak bener-bener aneh. Liminal space. Liminal space ya. Liminal space. Kayak siang-siang aja tetap ngeri tau gue. Kayak kok gini? Kayak gloomy gitu kayak. Kenapa liminal space tuh artinya gimana sih? Gue kurang. Liminal space apa ya? Bagaimana ya menjelaskan? Kayak ruang hampa gitu. Liminal space itu kayak ambang, kayak ruang ambang, gimana ya, kayak apa ya? Ya pokoknya begitulah. Pokoknya intinya emang gloomy aja gitu ya bawaannya. Iya. Tapi tadi kalian ngomongin cicak ya, gue jadi inget teman SD gue punya cerita tentang percicakan. Jadi gue dulu punya temen SD cowok, dia cerita nih. Waktu itu ya kalian tahu kan lagu Lingsir Wengi itu sebenarnya zaman dulu kan bukan lagu yang gimana-gimana gitu kan. Tapi sekarang kan dibilangnya itu lagu yang untuk memanggil Mbak K gitu. Nah. Keren Mbak K. Kayaknya tuh Karen. Wah, Karen siapa jadi bawa-bawa ya tolong. I want to speak to your manager. Oke, lanjut. Gue nggak tahu lagi. Lanjut. Nah, terus waktu itu gue cerita-cerita horor kan di depan kelas. Gue ingat banget itu kelas 6 SD. Dia cerita. Waktu itu malam-malam dia cuma berdua sama saudaranya. Dia berdua, terus iseng lah nih. Dia menyalakan lagu Lingsir Wengi, ya kan. Nyalain lagu Lingsir Wengi, terus kok lama-lama agak-agak merinding gitu badannya. Terus dia denger tuh nggak lama suara cicak. Kan cicak kalau bunyi kan gitu kan. Kan berkali-kali dia denger. Tapi kok dia denger itu suara dari depan pintu rumah. Kira dia ngedeketin pintu rumah sama saudaranya itu. Terus cerita dia buka pintu, krak. Itu bunyi di depan pintu rumah ada sesuatu. Jadi ternyata itu adalah Mbak K yang sedang kayak kretekin tulangnya sampai bunyi kayak krak krak krak. Terus itu dia teriak langsung tutup pintu, masuk ke dalam rumah. Matiin lagu Lingsir Wengi. Susah, emang nggak boleh main-main. Nggak pernah gue ini ngalamin sendiri. Gue pernah ngalamin yang beneran gue alamin sendiri itu sekali doang. Ini pun mungkin ada possibilities lain nih. Jadi waktu itu gue sama teman-teman SMA gue lagi main gitu. Terus udah nih kita bosen nih, ngapain kali ya, lagi di luar gitu, nggak ada rencana banget mainnya. Udahlah nonton aja yuk gitu kan. Kebetulan waktu itu lagi ada Venom gitu kalau nggak salah. Kita nonton kan akhirnya. Nah sisa kursi itu yang row paling belakang, paling atas. Nah jadi kita berenam tuh nggak serow pakai satu row gitu. Jadi ada 3 yang di bawahnya, ada 3 yang di atas. Nah jadi gua tuh duduk yang paling dekat ke tembok. Paling pinggir ujung. Iya. Enggak, tapi kita di tengah. Jadi nih samping gua ini kursi kosong semua. 2 row tuh kursi kosong semua. Jadi kita paling atas, paling ujung sampingnya juga kursi kosong semua. Terus kita lagi
lagi scene ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, tiba-tiba gini gitu. Terus gue kan nengok dong, terus gue lihat teman gue yang di belakang nengok juga. Terus gue sama teman gue yang di belakang tengok-tengokan gitu, lihat-lihatan kayak siapa tak? Hah, lu denger? Iya. Ini scene lagi ngobrol loh, kenapa? Gue sampai nengok ke belakang, noleh ke belakang, teman gue sampai kayak gini, gitu barengan. Berarti berdua dengernya ya? Iya, refleksnya bareng gitu kayak set. Apa tak? Namanya Okta kan? Oh tak. Hah, kagak tahu gue. Lihat-lihatan kayak 1 menit gitu gue lihat-lihatan sama dia. Gitu anjir. Merinding. Udah habis itu gue gak pernah lagi ngalamin aneh-aneh. Itu doang sih. Banyak sih sebenarnya kejadian di hidup gue. Tapi kita simpan untuk Spooky Talks ya. Kita simpan untuk Spooky Talks. Tanggal berapa? 29 Oktober. Oke, gue masih banyak sih. Ya, jangan lupa untuk cosplay. Iya, untuk anak-anak FVT nih wajib banget nih datang nih untuk cosplay. Bonding kita ya, bonding session seluruh FVT nih supaya saling kenal juga, kita seru-seruan bareng. Jangan lupa pakai kostum, kita bakal sharing apa cerita-cerita horor ya. Betul. Dan tentunya ada hadiahnya untuk kostum terbaik, cerita terbaik, ada hadiahnya. Langsung latihan storytelling. Wes, nanti gue siapin. Gue bakal ceritain. Jadi waktu itu gue lagi nanti aja. Coming soon. Coming to be soon, continue. To be continue. Coming soon itu salah satu film Thailand gak sih? Itu salah satu film yang bikin gue gak bisa tidur, tau gak sih? Setannya serem banget. Oh itu judul film horor. Oh judul film horor. Oh, boleh tuh buat referensi tuh guys. Filmnya itu ceritanya tentang pembuatan film. Jadi dalam film tentang pembuatan film. Nah, di pembuatan film ini ceritanya tentang kayak orang gila, rada gila gitu. Penampilannya udah benar-benar serem abis. Dan dia itu suka banget nyulik anak kecil. Mata mereka tuh dicongkel. Nah, suatu ketika ada adegan di mana dia dibunuh gitu sama warga yang orang tua anak-anak itu. Terus ceritanya dia digantung, dan pada saat pembuatan film itu ceritanya dia benar-benar kecekek terus meninggal. Nah, dari situ nama judul film yang dalam filmnya itu tuh kalau nggak salah Coming Soon juga. Dan jadi menghantui orang-orang yang nonton gitu. Dan setannya benar-benar serem banget sih. Kayak gendong di pundak, bayangin. Astagfirullahaladzim. Ih, gue merinding. Itu bisa kalian tonton sih. Mungkin kita gak mudah merinding kalau lihat film horor yang negara-negara serumpun karena mungkin satu server ya, satu region gitu ya. Iya, kalau misalnya lu cari Kunti itu di Malaysia ada, kayak Filipina tuh ada juga. Filipina ada Kunti. Beda-beda nama aja ya. Beda nama, iya. Tapi wujudnya sama. Wujudnya sama, iya. Jadi, terus kuntil anak juga kan artinya mencolong anak gitu kan. Gue makanya nggak suka horor Indo, bukan nggak suka as in karena filmnya jelek. Gue nggak suka karena pasti kebawa gitu loh kan, karena kita bisa relate terus mikir yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau gue nonton film horor luar kayak ini cuma nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Kalau horor Indo bisa aja kita pas nonton ditemenin. Apalagi bioskop tuh kan gelap. Nanti ya, cerita Tama tadi. Iya. Gitu. Bagus kalau cuman taunya jalan dari atas ke bawah. Lagi nontonnya Venom masalahnya kan. Kayak bukan horor ya padahal. Iya. Lagi scene ngobrol gitu, kayak gue lagi diem. Buset. Kayak gue sama teman gue langsung pause. Apa nih? Bukan berarti lu kan? Lu nggak sendirian, berarti lu iya, rasanya bukan ya. gue doang berarti kan. Mungkin mereka tertarik sama lu. Jadi malu, salting. Jadi malu. Gue jadi ingat nih, tadi lu bahas liminal space kan? Liminal space itu kayak gimana ya? Menjelaskannya itu
gue paham asli, tapi menata kata-katanya sama. ini susah. Kayak kalau menurut gue sih liminal space itu kayak space, kayak ruang ambang di mana antara kita hampa dan kayak antara kita itu udah pernah ke sana dan belum pernah ke sana. Kayak jadi kayak at the same time kita itu mengenal dan tidak mengenal at the same time gitu. Kayak misalnya sebut aja kayak sekolah pada malam hari gitu kan rasanya kayak kosong, hampa, dan kayak anxious. Seharusnya gue nggak di sini, iya. Seharusnya pada waktu ini gue nggak di sini gitu. Rasanya kayak trespassing, rasanya kayak gue melanggar suatu aturan yang tidak tertulis dan tidak disebarkan secara lisan gitu. Pokoknya perasaan lu juga gitu. Jadi aneh gitu. Iya, jadi kayak anxious. Pokoknya ini bayangin aja liminal space yang gue dapet itu kayak ini ruang hampa yang pokoknya kalau misalnya gue di situ tuh mencekam. Pokoknya nggak harus serem, tapi mencekam. Kayak tegang aja kayak, rasanya. Lu bayangin tiba-tiba lu di supermarket tapi semuanya kosong gitu. Kosong, iya. Kosong. Kayak sampai makanannya nggak ada. Kosong. Cuman rak doang. Rak doang itu kayak ada perasaan aneh. Iya, kayak perasaan aneh. Kayak ya, mungkin saudara nih kalau misalnya yang dengar terus kayak penasaran liminal space, coba kalian search aja di internet kayak apa sih liminal space. Terus kalau nggak gitu internet culture ini karena beragam ya, dan yang paling notable kalau urusan liminal space itu backroom itu kayak apa ya, kayak kalian bayangin kalian itu stuck di suatu ruangan terus kayak ada jalan keluar gitu kan, lu bakal mengarah ke sana tapi itu kayak lu muter ke situ terus sampai habis, kayak lu terperangkap di suatu dimensi gitu. Pokoknya itu tempat-tempat yang bikin anxious aja gitu. Anxious aja. Hampa kayak lorong hotel gitu, yang panjang banget gitu. Iya. Di dalam lift juga kadang gitu nggak sih? Kalau di lift sendirian, gue kadang suka. Iya, di lift. Iya. Lagi lift rumah sakit malam-malam. Lift kaca tau gak sih? Iya, benar. Iya. Yang kayak lu bisa lihat diri lu dari kanan kiri belakang. Kalau gitu ini parkiran mobil basement tengah malam, basement. Apalagi kalau udah tengah malam nggak ada apalagi mobil. Kalau yang lampunya tuh vibes-nya rada hijau gitu, ambience-nya. Flickering juga kadang. Iya, rada hijau kayak. Aduh. Kebayangan tuh kayak. Sebenarnya nggak ada apapun yang gue nggak takut, tapi nggak enak, nggak nyaman. Iya. Kok gini rasanya? Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin ini kan, pernah lihat gitu liminal space di mana gitu, mungkin bisa bagi-bagi ceritanya di Spooky Talks. Asik. Kalau perasaan-perasaan aneh itu juga ini nggak sih kalau malam-malam nih kan, kalau kita iklan rokok jam 10 malam, lu tau gak sih kayak udah langsung berubah ambience-nya kayak, kok gue kayak sendirian banget gimana gitu. Itu kayaknya ada yang pernah ngomongin juga tuh. Liminal space itu liminal space itu tidak terikat fisikal doang tapi juga mental. Kalau nggak gitu ini sih, kalau gue liminal space yang paling aneh itu kayak gue pernah mimpiin suatu tempat terus di masa depan, kayak misalnya present time sekarang, tiba-tiba gue kayak ke suatu tempat gitu ya, kayak gue inget gue dulu pernah mimpi ini pas kecil banget. Jadi rasanya kayak aneh gitu, kayak gue pernah kesini apa nggak pernah sih sebenarnya. Itu jatuhnya jadi liminal space. Kalau gue dulu masih inget banget ini rasa anxiousnya. Gue pulang dari Kidzania gitu kan. Terus kalau misalnya Kidzania tuh kan kayak ramai anak kecil gitu, terus begitu pulang tuh kosong, udah gelap, udah nggak ada apa-apa. Tuh gue anxiousnya tuh kayak mau buru-buru pulang gitu, kayak pulang udah kayak. Iya itu. Pas sampai rumah tuh gue mau tidur ngebayangin kayak deg-degan, kayak ngebayangin gue sendiri ketinggalan di dalam Kidzania itu sendiri. Gak ada orang-orang udah pada keluar, kayak gue takut ditinggal gitu. Itu gue takut banget dulu. Kalau gue pernah di Dufan sih, gue bisa kalau ke Dufan tuh sampai tutup, benar-benar tutup udah nggak ada yang
jalan lagi gitu kan, terus kayak sepi, gue jalan bareng temen gue, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ini wahana gede-gede, tapi udah pada tutup, gak ada orang, gak enak banget perasaannya. Kalau yang menurut gue paling tegang, tapi gimana ya, nggak mencekam sih, tapi tegang banget itu, lu mau kontrol gigi atau mau kontrol ke dokter bukan tengah malam ya, malam. Terus yang nunggu di lorong cuman lu doang. Bener-bener lu sendiri doang. Terus lu lihat kanan gak ada siapa, lihat kiri gak ada siapa-siapa. Lu mau dengerin lagu juga kayak rasanya aneh. Jadi lu nggak ngapa-ngapain, nungguin dokter doang. Terus kalau udah selesai kontrol, urusannya kayak gotta go fast, gotta run as fast as boy. Gue pernah langsung kepikiran. Gue pernah tuh. Gue kan kalau misalnya berobat di ini kan, di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. RSCM enggak. Jadi tuh? Itu kan kayak desainnya aja tuh kayak dari zaman Belanda. Tuh masih kayak gitu aja. Masih kayak gitu aja. Lorongnya beneran kayak yang megah, kayu, yang tinggi banget gitu. Kayak ini, kayak apa namanya? Lawang sewu, tapi dijadiin rumah sakit. Nah itu lorongnya kayak gitu tuh. Ya. Waktu itu udah dari asar menuju maghrib tuh udah mau azan tuh. Nah itu tuh gue liat situ kayak kok sepi tuh. Kayak males banget. Jadi masih ada sinar matahari dikit, tapi lampu udah nyala, tau gak tuh? Iya. Nah iya tuh kayak kenapa nih? Padahal mah lewat doang. Ngomongin RSCM nih sebagai cerita terakhir nih sebelum kita penutupan nih ya. Okay. Jadi kakak gue sama temennya ada, dulu mereka masih zamannya kayak intern gitu. Terus kayak udah mau skripsi lah segala macam. Ceritanya temen kakak gue ini butuh ke RSCM, minta data-data segala macam. Mereka datang berdua. Nah teman kakak gue ini baru banget habis dari Perumpung. Perumpung tuh tempat beli mainan-mainan gitulah yang murah. Beli mobil-mobilan yang bisa nyala. Datang ke RSCM, pas banget lagi ada jenazah yang baru meninggal. Lewat tuh kan keranda apa sih namanya, keretanya tuh bunyi kan. Ngeliat, nengok, udah lagi nungguin datanya itu, duduk nih. Tiba-tiba tuh mobil-mobilan nyala, bunyi, padahal belum dibuka sama sekali. Bunyi ngiu, 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 ngiu. Terus pas dilihat ternyata mereka sangat dekat dengan kamar mayat. Terus akhirnya dimatiin dan pulang. Itu dia cerita penutupan dari kita. Aduh, ngomong-ngomong kamar jenazah nih. Ntar aja dilanjutin Spooky Talks. Tunggu di Spooky Talks. See you. Kita izin pamit undur diri. Dadah. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah.